Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozali Tirta Permana dan saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 Value Based Marketing. Bagian pertama adalah manajemen produk dan harga. Yang pertama, manajemen produksi. Sumber daya yang terlibat pada proses produksi PT Indofood ini, salah satunya mie instan, tidak terlalu membutuhkan sumber daya manusia yang terlalu banyak karena pengerjaan produksi dilakukan oleh teknologi mesin, sehingga SDM yang dibutuhkan pada proses produksi hanya sebatas pengawas jalannya produksi. Karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood ini bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Desain produk pada PT Indofood ini juga jarang sekali berubah dalam waktu jangka pendek atau menengah. Hal ini bisa disebut dengan desain produk yang konsisten. PT Indofood ini memiliki manajemen produknya yang sangat luas dan seluruh pelosok Indonesia. Memiliki orientasi pasar di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Proses pengemasan pada salah satu produknya yaitu pengemasan mie instan adalah proses penyatuan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan sebagai ingredient lainnya dengan menggunakan etika sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi mie dari kemungkinan tercemar atau rusak sehingga mie tidak mengalami kemungkinan itu ketika sampai pada konsumen. PT Indofood sendiri memiliki beberapa divisi yang memiliki produknya tersendiri, yaitu mie instan, dairy, snacks, penyedap makanan, minyak dan lemak nabati, nutrisi dan makanan khusus, minuman, tepung terigu, dan pasta. Dan salah satu produknya dapat Anda lihat pada gambar logo di bawah ini. Yang kedua, manajemen harga. Penetapan produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal tersebut karena dalam menentukan harga mie instan, Indofood membidik dua target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan dimilikinya brand mie instan dan produk yang lebih elegan, strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing atau sedikit lebih mahal, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Supermie dan Sakura. Dan strategi harga yang digunakan untuk menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Namun di luar negeri, harga Indomie masih tergolong murah jika dibandingkan dengan mie instan dari negara lain. Di Indonesia sendiri pada tahun 2014, harga per bungkus Indomie mencapai Rp1.800. Lalu di Australia pada tahun 2014, satu bungkus Indomie seharga 69 sen atau Rp5.700. Dan di Amerika pada tahun 2009, 3 bungkus Indomie seharga $1. Pada penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing, karena dengan metode ini dapat menentukan laba yang kita inginkan. Lalu Indofood juga menjadi sponsor event besar dan sumbangan kemanusiaan, dengan tujuan agar produk ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Biaya event dan kemanusiaan dibebankan ke produk sebesar Rp150 per piece, image Rp50 per piece, dan dengan total Rp200 per piece. Harga akhir yang diambil adalah Rp2.000 per piece. Selanjutnya, manajemen merek dan komunikasi pemasaran. Yang pertama, manajemen merek. Pada penelitian oleh Tia Siska Anggraini yang berjudul Analisis Elemen-elemen Pembentuk Ekuitas Merek Mie Instan Indomie PT Indofood terhadap Loyalitas Konsumen pada Studi Masyarakat Kota Bekasi, yang mendapatkan hasil sebagai berikut. Brand equity pada PT Indofood yang pertama yaitu brand awareness. Brand awareness berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen yang loyal terhadap Indomie pada Indofood dipengaruhi oleh brand awareness. Dalam hal ini, ekuitas merek memberikan peran penting dalam meningkatkan persaingan antar produsen sehingga konsumen mampu menyadari akan kekuatan yang dimiliki Indofood, baik dalam hal iklan yang sangat diingat oleh masyarakat dan merek yang mempunyai citra baik bagi masyarakat. Yang kedua, brand association. Brand association berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang loyal terhadap mie Indofood sehingga masyarakat mampu menilai secara positif melalui faktor brand association terhadap brand loyalty dan memberikan tanggapan positif bagi perusahaan sehingga Indofood akan mampu bersaing pada produsen sejenis melalui rasa yang diciptakan dengan cara membangun citra produk yang baik. Yang ketiga adalah perceived quality. Perceived quality berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang loyal terhadap Indofood dipengaruhi oleh ekuitas merek yang dihasilkan oleh Indofood. Seringkali masyarakat menilai bahwa Indofood adalah produsen besar yang mampu menghasilkan produk yang dapat dinikmati berbagai macam kalangan dengan inovatif dan kualitas yang baik sehingga mampu memberikan loyalitas terhadap Indofood. Faktor yang paling dominan dari brand equity PT Indofood adalah brand association. Brand association mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, produk, geografis, harga persaingan, selebritis, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunikasi pemasaran. PT Indofood sendiri telah menjalankan kampanye komunikasi yang salah satunya adalah melalui tagline Indomie Seleraku.
yang kampanyenya dikemas dalam jingle iklan dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Talaut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Melalui jingle yang dirilis pada dekade 1980 itu, Indofood ingin menegaskan bahwa Indomie adalah selera Indonesia. Setelah menciptakan awareness untuk terus mengingatkan kesadaran konsumen FMCG Indonesia, Indofood secara masif berkampanye di media televisi. Pada tahun 2016, kampanye Indomie di TV komersial dan print media ini mencapai 786,6 miliar. Dengan tersebut, Indomie menempati peringkat kedua di top 10 spender versi Nielsen. Selain di TV komersial, Indomie aktif menggelar brand activation. Pada tahun 2008, Indomie menggelar event Indomie Jingle Dare untuk pertama kalinya. Jingle Dare adalah sebuah ajang kompetisi bagi pelajar tingkat SMA untuk membuat jingle bagi iklan Indomie. Indomie juga menggelar aktivasi merek bertajuk Makan Indomie Goreng Bikin Hari Semangat di areal stand mie instan Indofood di Jakarta Fair Kemayoran. Selanjutnya, Indomie juga aktif berkampanye di media digital. Contohnya, saat Indomie menginjak usia 40, Indofood memilih untuk merayakan dengan masyarakat di digital Indonesia. Pada kesempatan itu, Indomie mengajak penduduk di ranah digital Indonesia untuk berpartisipasi dengan mengcover lagu kebangsaannya dan mengunggahnya ke YouTube. Selanjutnya, analisa pesaing dan strategi jaringan bisnis. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie, sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta. Tetapi tetap saja Indomie dapat lebih unggul karena Indomie memiliki kekhasan rasa dan harga yang lebih murah di $1 per 3 bungkus, dan penyajiannya juga mudah serta cepat. Metode promosi yang digunakan adalah terutama melalui iklan di media elektronik mencetak, mensponsori berbagai acara, serta instalasi iklan billboard secara luas. Selanjutnya adalah Customer Relationship Management. Penerapan CRM pada perusahaan Indofood sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan fungsi layanan konsumen Indofood. Untuk mengelola setiap kritik dan saran dari konsumen, Indofood membentuk fungsi layanan konsumen. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, raising organisasi, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengantaran dan produk dan ukuran kemasan yang disesuaikan. Prioritas utama Indofood adalah memperluas distribusi dan jangkauan atas jaringan outlet retail tradisional dan outlet retail di daerah-daerah baru. Yang keempat, manajemen logistik yang terintegrasi. Dukungan logistik juga akan disempurnakan dengan ketersediaan data yang terkonsolidasi dari berbagai depo dan pabrik melalui sistem manajemen logistik yang terintegrasi. Dan yang terakhir adalah pengembangan sosial komunitas. Indofood berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia dan masyarakatnya melalui program pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Selanjutnya adalah sales management. Untuk menggunakan strategi yang baik dalam sales management dibutuhkan sales organization yang baik pula. Yang pertama adalah marketing strategi. Strategi yang digunakan oleh Indofood yaitu integrasi vertikal dengan diversifikasi pada portofolio produknya merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usaha. Yang kedua adalah customer demands. Permintaan pasar diperkirakan stabil dan terus bertambah. Hal ini karena daya beli makanan pokok masyarakat akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, direct channel. PT Indofood biasanya didistribusikan dalam jumlah besar melalui supermarket atau hypermarket seperti Carrefour, Hero, Walmart, 7-Eleven, dan banyak supermarket lainnya. Yang keempat adalah productivity initiative. Direktur Indofood Franciscus menjelaskan, membangun sistem pangan berkelanjutan harus menjadi salah satu prioritas kita, bukan hanya sebagai langkah antisipasi krisis pangan akibat pandemi, tetapi juga supaya memberikan jaminan pasokan maupun akses bagi bangsa di masa depan. Dan yang terakhir adalah corporate social responsibility. Ada 5 pilar utama program CSR yang dilakukan oleh PT Indofood. Yang pertama adalah building human capital atau membangun sumber daya manusia. Yang kedua, maintaining social cohesion. Yang ketiga, strengthening economic value. Yang keempat, encouraging good governance. Dan yang terakhir adalah protecting the environment. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.